Lanjut, pada SNI 03/1745/2000 mengenai tata cara perencanaan pemasangan sistem pipa tegak, selang dan pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Yang ini linear atau sesuai dengan acuan NFPA 14 tahun 1996. Jadi sebenarnya acuannya ini sama, satu SNI, satu NFPA 14 atau kode nomor 14 mengenai pipa tegak, instalasi pipa tegak dan sistem hose. Jadi kita akan bahas berikutnya adalah mengenai ini. Jadi mengenai pompa sudah sedikit, kemudian kita masuk ke sini. Apa yang kita saksikan di sini adalah sistem pipa tegak. Di dalam SNI pasal 7.3.2 kita kenal ada sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Titik 2, titik 3, dan titik 4. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sistem kelas 1 dilengkapi dengan sambungan untuk selang ukuran 65 mm dan hanya digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Jadi itu memang sambungan bus ini hanya dipakai oleh pemadam kebakaran. 7.3 sistem kelas 2 dilengkapi dengan kotak hidran dengan selang ukuran 40 mm. Ya, biasanya yang 40 mm ini digunakan oleh penghuni gedung atau pengguna utilitas tersebut. Pada 7.3.4 kelas 3 dilengkapi sambungan selang yang disarankan untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi ini adalah ketentuan daripada SNI yang terkait dengan sistem pipa tegak. Lanjut, sistem pipa tegak, berapa ukuran minimumnya? Pertama, di pasal 76.1 kita dapatin ini bahwa ukuran pipa tegak untuk sistem kelas 1 dan kelas 3 minimal 100 mili untuk partisi. Sedangkan di 76.2 ukuran pipa tegak yang merupakan bagian dari sistem kombinasi, maka pipanya minimal 150 mili. Jadi, ini ukuran ya, ada 100 mili, ada 150 mili. Jadi dalam hal ini pipa tegak minimal 100 mili dan 150 mili. Berbicara mengenai tekanan, pada pasal 7.2 disebutkan bahwa tekanan maksimum pada titik dimanapun pada sistem setiap saat tidak boleh melebihi 24,1 bar. Jadi di sprinkle, di tekanan, hose dan lain-lain tidak boleh lebih angka ini 24,1 bar. Lalu di pasal 7.7 bahwa tekanan minimum pada keluaran terjauh adalah 6,9 di titik akhir tekanan untuk selang 65 mili. Sedangkan untuk selang 40 mili maka tekanan terjauh yang bisa diperoleh tidak boleh rendah daripada tidak boleh dari 4,5 bar minimumnya. Ya, jadi ini adalah menjadi dasar hitungan kita untuk menentukan berapa sih ukuran head, total head daripada pompa. Ya, jadi kita bisa berasumsi antara 4,5 dan 6,9. Banyak konsultan yang menentukan dengan angka 6,9 karena ini lebih aman. Ya. Next, ya. Bahwa pada saat pasal 77 yang menentukan minimum tekanan tersebut adalah dirancang dengan perhitungan hidrolik maupun dirancang dengan pipe schedule. Yang kedua, hanya dengan pengecualian oleh instansi yang berwenang boleh kurang dari 6,9, tetapi tidak boleh kurang dari 4,5. Jadi range-nya adalah 4,5 paling rendah, paling tinggi 6,9. Ya. Ini ketentuan mengenai tekanan di sistem pipa tegak. Sistem pipa tegak, tekanan maksimum untuk sambungan selang, ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu 6,9 ya. Harus dipasang pada pengatur tekanan bila tekanan sisa pada keluaran selang 40 mili melampaui 6,9 bar, dan untuk membatasi tekanan sisa 6,9 bar pada aliran minimum yang disarankan. Jadi kalau misalnya pada salah satu kasus entah karena gravitasi atau yang lainnya sehingga tekanan bisa melebihi 6,9, apa yang dibutuhkan adalah alat pengatur tekanan. Ya, apa itu alat pengatur tekanan? Atau kita sebut dengan pressure
reducing valve. Ya, ada valve di sana dipasang hanya untuk bagaimana kita bisa mengatur tekanan, dan tekanan di ujung tercapai 6,9. Yang berikutnya, yang kedua adalah harus dipasang alat mengatur tekanan bila tekanan statik pada sambungan selang melampaui 12,1 bar. Pada beberapa titik kita disebutkan bahwa tekanan tidak boleh pada ujung pipa tidak boleh melebihi 12,1 bar. Maka jika melebihi 12,1 bar, maka sama saja kita harus pasang reservoir reducing valve. Oke. Dan pada pipa tegak sistem kelas 1 dan kelas 3, kita lihat di SNI pasal 7.9 terkait dengan laju aliran minimum. Bahwa laju aliran minimum ditentukan di dalam SNI tersebut maksimal pada pipa tegak pertama adalah 500 kpm. Pipa tegak berikutnya adalah 250 kpm, terkecuali pada luasan bangunan 7.432 meter persegi atau 80.000 feet kuadrat, maka pipa berikutnya kedua ketiga bisa 500 kpm. Namun kembali ke yang pertama ini, maksimal total kpm-nya adalah 1.250 untuk yang bangunan di bawah 7.432 meter persegi. Kemudian berikutnya adalah prosedur perhitungan hidrolik atau tekanan hidrolik. Ukuran setiap pipa tegak harus berdasarkan laju aliran, yaitu 250 kpm. Jadi kita harus mengacu pada angka yang sudah ditetapkan 250. Kemudian common pipe yang maksimal 1250, setiap satu common pipe 1250 atau common pipe juga bisa disebut pipa header. Menurut pasal 10, 1, 1.3, NMPA 14, 23, kalau gedung seluruhnya dilindungi dengan sprinkler otomatis, maka maksimum kapasitasnya adalah 1000 kpm. Jadi untuk sprinkler, ya berarti di sini 1000 kpm maksimal. Oke, lanjut. Sistem kombinasi untuk bangunan yang seluruhnya diproteksi dengan sprinkler otomatis. Yang pertama, persyaratan pasal 7.7 dan pasal 7.9.1 diperkenankan sekaligus untuk melayani sistem sprinkler gabungan, berarti ya. Kebutuhan terpisah untuk sistem sprinkler tidak dipersyaratkan lagi. Pasal 10.1.1.3 common supply pipe untuk kombinasi maksimal 1000. Nah, ya. Kemudian lanjutnya laju aliran, ya, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya di kelas, ini kan kelas 2, dari kelas 1 dan kelas 3 ya. Sekarang kita bicara kelas 2. Di laju aliran minimum untuk pipa tegak terjauh 100, kalau tadi kan 500, sekarang di kelas 2 cuma 100. Terus perhitungan hidrolik dan penentuan ukuran setiap pipa tegak harus berdasarkan penyediaan 100 kpm, kalau yang tadi 500 kpm. Jadi beda ya, jadi lebih kecil untuk kelas 2. Common supply pipe di headernya adalah 100 kpm, memang kecil. Lalu perhitungan hidroliknya, ya, secara umum bahwa ukuran pipa itu dihitung dengan rupa agar kita mendapatkan velocity atau kecepatan 3 meter per detik atau 2 meter per detik minimum. Ya. Jadi yang kita harapkan 3, tapi nggak boleh rendah daripada angka 2. Jadi itu adalah kapasitas yang kecepatan yang biasa kita pakai di sistem pemadam kebakaran. Ada desainer yang membatasi kecepatan adalah 3 meter per detik dalam riser dan 1,8 meter untuk common pipe. Ya, bisa saja karena common pipe itu pipanya besar, ya, biasanya kecepatan bisa lebih rendah. Makin tinggi batas kecepatan pipa, ukuran pipa dapat diperkecil. Ya. Konsekuensi dari ukur pipa dan kapasitas maupun kecepatan air makin besar, makin kecil di ukuran pipa, maka kecepatan akan naik, ya. Otomatis akan naik, dan konsekuensi yang lain adalah head pompa akan lebih besar. Ini adalah tabel korelasi antara diameter pipa, aliran dan kecepatan maupun head dalam satuan cm akuat, ya, sebelah kanan. Jadi kita lihat ini adalah diameter, variasi diameter dari 100 sampai 250.
lalu variasi GPM dari 100 sampai 1250, dan variasi meter per menit satuannya, terus kecepatannya kita bisa lihat ini di ring antara 1,88, ini di bawah 1 ya. Ada 0,94. Ini adalah data untuk kita cek, kita tahu berapa sih sebenarnya kecepatannya sesuai enggak, kemudian GPM-nya. Oke. Sekarang kita, ini kembali lagi ya. Oke. Terus pertanyaan penting, ya. Bagaimana menentukan head pompa pemadam kebakaran, atau menentukan pompa pemadam kebakaran ini? Yang perlu kita ketahui adalah karakteristik kurva daripada NK20 tadi ya. NK20 karakternya adalah pada kapasitas 100%, headnya 100%. Kepada kapasitas 150%, headnya tidak boleh rendah daripada 64%. Pada kapasitas 0, headnya tidak boleh lebih dari 140%. Ya. Di situ, ini adalah ketentuannya. Laju aliran atau desain capacity dan flow rate berdasarkan ketentuan riser pipe ya. Jadi berapa sih flow-nya? Maka mengacu pada jumlah riser pipe dan kelas ya, kelas 1, kelas 3, kelas 2 tapi beda. Untuk pipa tegak dan jumlah sprinklernya. Head pompa semata-mata didesain secara hidrolik berdasarkan desain flow rate. Dan kita lihat di sini ada ilustrasi sedikit. Oke. Ini sebagai contoh aja. Oke, kita lihat. Riser 250 USGPM pada kelas 1 dan kelas 3 ya. Diameter 100 mm maka velocity 2,34 meter detik. Mana riser pipe? Ini riser pipe. Ya. Kemudian jika ada 4 riser pipe, ya, ini berjejer 4, 2, 3, 4. Yang pertama maksimal 500. Yang pipa berikutnya 250, 250, 250. Jadi total maksimal 1250 kpm. Ini menjadi dasar kita memilih pompa. Jadi kita udah dapat flow-nya ya. Sekarang kita tinggal cari headnya. Oke, ini contoh ya. Untuk push ini di dalam pasal 91.2 ini mengenai push ya. Push. Setiap riser mengalirkan 250 kpm, common supply 1250 kpm, diameter common supply 250 mm, ya. Friction loss dihitung dulu ya, pada 250 kpm, tapi friction loss dihitung pada 1250 pada maksimal flow ya. Dan kita akan lihat mengenai perhitungan head ya. Nah, perhitungan head kita lihat di layar ini. Apa sih perhitungan head? Yaitu head total pompa sama dengan HS adalah ketinggian statik antara pompa dan sprinkle terjauh tertinggi. Kemudian HO adalah sisa tekanan di ujung. Tadi kita tetapkan 6,9 bar, paling rendah 4,5 bar. Ya. Jadi 45 meter sampai 69 meter itu adalah tekanan ujung di push di pipa outlet. Ya. Plus terakhir adalah friction loss. Ya. Mulai dari bawah dari pompa naik ke pipa tegak, terus ke cabang, kemudian ke hose ataupun ke sprinkle. Totalnya berapa? Oke, contoh ya. Pipa, branch, main, riser, dan common pipe. Jadi kita lihat nih di branch kan, ya, misalnya di common pipe 1000 ya, kemudian di 1000 menggunakan diameter 250 kemudian panjang 40, maka friction loss kita bisa dapatkan dari tabel friction loss atau kita bisa hitung dari rumus friction loss. Jadi kita bisa dapatkan beberapa angkanya ya. Ini hanya contoh aja. Mulai dari common 1000, riser pipe pertama 250, dan 250. Flow-nya sama 100, diameter sama 100. Ya, dengan flow ini dan panjang pipa ini, maka kita dapatkan totalnya sebelah kanan. Jadi kalau ini saya jumlah totalnya adalah 8,3
karena friction loss-nya adalah 834 cm aqua atau dalam meter aqua menjadi 8,3. Jelas ya? Nanti kalau nggak jelas tanya. Jadi kita harus nyari angka ini ya. AS, HO, dan H. Nah, dari tabel ini AS statiknya berapa? Ada yang tahu? Jadi AS statiknya adalah 120 meter karena risernya tingginya atau panjang riser 120, artinya ketinggian itu kurang lebih 120 meter ya. Itu risernya. Kita lihat ini masih 120 meter. Sisa tekanan di dalam NFPA tadi disebutkan di dalam pasalnya adalah 4,5 sampai 6,9 bar ya. Jadi tergantung pipanya ya. Kalau pipa 40 adalah 4,5 mili deh. Tapi kalau pipa 65 mili maka dia menjadi 6,9. Jadi kita pakai angka 6,9 bar sebagai tekanan outlet yang terakhir di ujung pipa. Jadi berapapun friction loss yang kita hitung maka ditambahkan 6,9. Jadi diperlukan head pompa sebesar 120 elevasi, 6,9 tekanan outlet terakhir. Nah, friction loss kan tadi dipahami di sini 8,3 ya. Maka kita bisa dapatin 8,3 tambah 69 dan 120, 197,3. Inilah head pompa yang kita perlukan. Apakah kita mau tambahkan safety factor? Umumnya ya, ditambah kira-kira 10% lagi dari angka ini. Oleh karena itu, pompa yang kita harapkan adalah head kurang lebih 217,1 meter aqua. Oke, paham ya cara hitung head? Tadi ingat hitung flow, sekarang hitung head sudah dapat, berarti sudah bisa menentukan pompanya satu diesel, satu elektrik, bisa diesel dengan diesel atau elektrik dengan elektrik plus hoki.